Para keluarga besar ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Kau pikir dengan memakai pakaian sopan kau bisa diterima di sini? Kau belum pantas, belum layak berdiri di tengah keluarga kami. Aku diusir ibu mertua saat acara pesta ulang tahunnya. Namun aku balas dengan bekukan ATM-nya dan kubuat ia tertunduk malu di depanku. Nama saya Gita Utari. Di mata orang-orang, saya adalah menantu ideal dari keluarga terpandang. Kalem, terampil, dan, yang terpenting, selalu tersedia. Selama 5 tahun, saya hidup di bawah bayang-bayang kemewahan mertua saya, Bu Ningrum, seorang sosialita kelas atas Jakarta yang sangat menjaga citra, bahkan di balik pintu tertutup. Sejak 2 bulan lalu, energi saya terkuras habis untuk mempersiapkan satu acara. Pesta ulang tahun pernikahan emas Bu Ningrum dan suaminya. Bagi Bu Ningrum, ini bukan sekadar perayaan cinta, melainkan panggung untuk memamerkan kekayaan dan koneksi. Gita, pastikan semua sesuai standar. Karangan bunga harus dari mawar Belanda, catering hanya boleh dari chef bintang 5 itu. Dan ya, jangan lupakan goodie bag Hermes untuk tamu VIP perintahnya, yang saya terima melalui telepon saat saya terjebak macet dalam perjalanan mencari kain batik sutra termahal. Semua permintaan itu saya penuhi. Ya, bukan hanya mengurus logistik, tetapi saya juga yang membayar semuanya. Seluruh biaya sewa ballroom di salah satu hotel termewah Jakarta, dekorasi yang menghabiskan ratusan juta, hingga perhiasan yang dikenakan Bu Ningrum malam itu, semuanya berasal dari rekening pribadi saya. Rekening yang saya isi dengan hasil kerja keras saya sendiri dan, yang kini saya sadari, adalah sumber utama Bu Ningrum menindas saya. Suami saya, Edi, di mana dia selama ini? Edi, pria yang saya cintai, yang seharusnya menjadi mitra dan pelindung saya, hanya berdiri di samping. Dia akan selalu mengangguk pada perintah ibunya, dan hanya berbisik, "Sabar ya sayang, Mama memang begitu, demi citra keluarga." Bisikan itu, alih-alih menenangkan, justru terasa seperti duri yang menusuk dada. Malam itu tiba. Saya berdiri di sudut ballroom hotel, memandangi hasil kerja keras saya. Semuanya sempurna. Lampu kristal memantul indah di lantai marmer. Ratusan tamu berdesak-desakan, berbusana mahal, saling menyapa dengan basa-basi hangat yang terdengar dingin di telinga saya. Bu Ningrum, dalam balutan kebaya rancangan desainer ternama, tampak seperti ratu. Saya kelelahan, tetapi lega. Saya mengambil segelas jus jeruk, mencoba menenangkan diri sebelum bertugas lagi. Tepat saat Bu Ningrum naik ke panggung untuk memberikan pidato pembukaan, saya merasakan dorongan tiba-tiba dari belakang. Mungkin salah satu pelayan yang terburu-buru. Gubrak! Gelas di tangan saya jatuh. Jus jeruk berceceran di karpet ballroom yang mewah, membasahi sedikit ujung kebaya saya. Meskipun tidak ada yang serius, suara pecahnya gelas itu cukup menarik perhatian sesaat, tepat saat Bu Ningrum baru saja mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Bu Ningrum memutar kepalanya, dan tatapannya yang dingin dan tajam langsung mengunci saya. Ekspresi jijik langsung terpancar jelas di wajahnya, menghancurkan topeng anggunnya. Dia mengabaikan ucapan terima kasihnya, memegang mikrofon dengan cengkeraman erat. "Astaga Gita," suaranya memecah keheningan yang canggung. Suaranya tidak keras, tetapi jelas dan menusuk. "Bisakah kamu tidak merusak suasana sekali saja? Kenapa kamu selalu ceroboh sih?" Para tamu mulai berbisik-bisik. Saya bisa merasakan panas menjalari pipi saya. "Maaf Bu, saya tidak sengaja," bisik saya, mencoba mengambil serbet. Bu Ningrum melangkah turun dari panggung, berjalan anggun namun penuh ancaman menuju ke arah saya. Ia berhenti tepat di depan saya. "Tidak sengaja? Kamu tahu, Gita, kecerobohanmu ini persis seperti dirimu. Mulai berguna. Sudah kubilang aku hanya ingin kesempurnaan di pesta ini. Pesta yang seluruh biayanya kamu tanggung ini." Dia berhenti sejenak, sengaja menekan kata tanggung agar semua orang tahu bahwa saya hanyalah dompet berjalan. Para tamu kini tidak lagi berbisik. Mereka menatap, menyaksikan drama keluarga ini seperti pertunjukan. Rasa malu itu terasa mematikan. "Seharusnya kamu tahu diri. Di sini kamu itu pelayan, bukan tamu penting. Kamu hanya menumpang hidup dan mengganggu keindahan acara ini." Ucapan itu seperti pisau belati. Bukan karena kata-kata tidak berguna itu, tetapi karena ia mengucapkannya di depan semua kolega, kerabat, dan teman-teman sosialitanya. Ia merobek harga diri saya di panggung publik. Saya menoleh, mencari Edi. Edi berdiri tidak jauh, memegang gelas champagne. Matanya bertemu dengan mata saya sejenak. Saya melihat keputusasaan, tetapi tidak ada tindakan. Tidak ada pembelaan. Dia hanya membeku, patuh pada ibunya. Itu adalah pengkhianatan terakhir yang bisa saya terima.
Buningrum menoleh ke arah keamanan hotel. Bawa dia keluar. Dia sudah mengganggu ketertiban. Saya tidak mau ada kecerobohan di pesta saya lagi. Usir menantu tidak berguna ini dari ballroom. Saya ditarik pergi oleh 2 petugas keamanan. Saya tidak melawan. Saya hanya berjalan, membiarkan tubuh saya diseret keluar dari pesta, yang seluruh detailnya saya rancang, yang seluruh dananya saya bayar. Saat saya melangkah keluar, di pintu putar yang berputar perlahan, saya sempat melihat sekilas wajah Eddie. Ia masih berdiri di sana, hanya menatap kepergian saya. Di mobil, kemarahan dan kesedihan berubah menjadi tekad yang dingin. Saya menyentuh pipi saya, yang terasa basah, tetapi bukan karena air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Mereka ingin memperlakukan saya sebagai dompet yang bisa mereka buang. Baik, kalau begitu, saya akan tunjukkan kepada mereka apa yang terjadi jika dompet itu tiba-tiba menjadi kosong. Saya pulang ke rumah mereka, ke rumah yang juga saya selamatkan dengan uang warisan ayah saya, Pak Satria. Saya tahu, Eddie dan Buningrum tidak menyangka bahwa saya tidak hanya memiliki kunci rumah mereka, tetapi juga kunci ke sumber daya mereka. Aksi balas dendam saya akan dimulai. Saya tiba kembali di rumah mewah itu, yang kini terasa seperti sangkar emas yang pengap dan menjijikkan. Rumah ini penuh dengan kenangan buruk, tetapi juga bukti bisu pengorbanan saya. Buningrum dan Eddie masih di pesta. Ini adalah waktu yang sempurna. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah mengering saat mobil taksi online melewati gerbang tol. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang menusuk dan tekad yang kuat. Buningrum telah merobek harga diri saya di depan semua orang. Kini giliran saya merobek topeng kemewahannya di hadapan dirinya sendiri. Saya langsung menuju meja kerja Eddie. Di sana, tersimpan laptop lama yang menyimpan berkas-berkas penting yang pernah kami urus bersama. Saya duduk, menyalakan laptop itu, dan mengakses layanan internet banking dari rekening utama saya. Saya tidak gemetar saat saya memasukkan password dan token autentikasi. Di layar, tertera jelas daftar transaksi bulanan yang menunjukkan betapa besar uang saya mengalir ke gaya hidup keluarga ini. Saya bukan sekadar menantu, saya adalah bankir pribadi mereka. Fokus saya tertuju pada bagian kartu kredit tambahan. Buningrum memiliki 3 kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening saya, dan dia memperlakukannya seolah-olah itu adalah uang tak terbatas. Pagi ini, dia menggunakannya untuk membeli kalung mutiara yang ia kenakan di pesta. Dengan satu ketukan dingin, saya memilih opsi, blokir permanen dan batalkan semua kartu tambahan. Saya mengonfirmasi. Sistem memprosesnya dalam hitungan detik. Saya bisa merasakan sensasi kekuatan yang kembali. Bukan kekuatan uang, tetapi kekuatan kontrol. Mereka tidak bisa lagi memeras saya. Sumber daya untuk arogansi mereka telah saya cabut. Selesai dengan urusan perbankan, saya naik ke kamar. Saya tidak mengemas semua barang. Hanya koper kecil berisi dokumen penting, sertifikat tanah warisan dari almarhum ayah saya, Pak Satria, dan beberapa pakaian kerja. Saya meninggalkan gaun pesta, perhiasan, dan semua barang yang Eddie pernah berikan. Mereka adalah bagian dari ilusi yang kini hancur. Saya meninggalkan rumah itu pukul 1:30 dini hari. Sebelum keluar, saya meletakkan surat singkat di atas bantal Eddie. Isinya hanya 2 kalimat. Saya pamit. Segala akses dana sudah saya cabut. Hubungi saya jika kamu sudah siap bicara dengan jujur, bukan sebagai anak mama. Saya tidak pergi jauh. Ayah saya, Pak Satria, meninggalkan sebuah apartemen kecil di kawasan Senopati. Itu adalah tempat aman saya, tempat di mana saya bisa mengumpulkan kembali pecahan diri saya. Saya tahu, rumah ini adalah tempat di mana saya harus bersembunyi untuk sementara, jauh dari hiruk-pikuk dan tuntutan Buningrum. Pagi menjelang. Saya mematikan ponsel utama saya dan mengaktifkan ponsel lama hanya untuk mengakses email dan pesan penting. Saya membayangkan betapa gembiranya Buningrum menceritakan kesuksesan pestanya kepada teman-temannya. Tetapi, saya tahu, euforia itu tidak akan bertahan lama. Sekitar pukul 11.00, saya menerima beberapa notifikasi. Bukan dari Eddie, melainkan dari layanan berita bisnis. Saya mengabaikannya. Yang saya tunggu adalah getaran kemarahan yang akan datang dari keluarga itu. Sore harinya, saya mendapatkan pesan dari Bibi Murni, asisten rumah tangga di rumah Buningrum.
Bibi Murni adalah orang baik yang selalu bersimpati pada saya. Bibi Murni. Nyonya, ada keributan besar. Bu Ningrum baru saja pulang dari arisan. Mukanya merah padam. Saya tersenyum tipis. Arisan sosialita. Tentu saja. Panggung berikutnya bagi Bu Ningrum untuk memamerkan dirinya. Tidak lama kemudian, Bibi Murni mengirimkan pesan lagi. Bibi Murni, tadi Bu Ningrum ke butik Bu Laksmi mau beli tas baru. Kartunya ditolak semua, Nyonya. Dia sangat malu di depan teman-temannya. Bingo. Itu adalah momen yang saya inginkan. Bu Ningrum tidak dipermalukan oleh saya secara langsung, tetapi dipermalukan oleh sistem yang selama ini ia manfaatkan. Kejatuhan Bu Ningrum tidak terjadi di ballroom sepi, melainkan di tengah teman-teman sosialitanya, persis seperti yang dia lakukan pada saya. Setengah jam kemudian, ponsel lama saya mulai bergetar tanpa henti. Panggilan tak terjawab dari Edi, 25. Pesan suara dari Edi, 20. Pesan teks dari Bu Ningrum, 30+. Sebagian besar berisi sumpah serapah dan ancaman hukum. Saya memutar salah satu pesan suara dari Edi. Suaranya terdengar panik dan frustrasi. Gita, kamu gila ya? Kenapa kamu blokir semua kartu mama? Dia benar-benar marah besar. Dia bilang dia akan menuntutmu. Tolong, angkat teleponnya. Kita bicarakan ini. Tapi tolong, berhentikan kekacauan ini dulu. Kekacauan? Dia menyebut tindakan saya membela diri sebagai kekacauan, padahal kekacauan sesungguhnya adalah keheningannya saat saya diusir. Saya memutar pesan suara Bu Ningrum. Suaranya melengking, penuh amarah dan arogansi yang retak. Gita, kamu menantu tidak tahu diuntung. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mencampuri urusan saya? Kembalikan akses itu sekarang juga, atau saya pastikan kamu tidak akan pernah melihat Edi lagi. Kamu akan menyesal sudah bermain-main dengan saya. Saya mematikan ponsel itu lagi. Kemarahan mereka adalah bukti bahwa tindakan saya berhasil. Mereka panik karena kehilangan kendali finansial, bukan karena kehilangan saya sebagai istri atau menantu. Namun, di tengah semua kemarahan itu, saya menemukan satu hal yang paling saya tunggu. Pengakuan bahwa sayalah yang bertanggung jawab. Kini, Edi harus menghadapi ibunya. Ia harus memilih. Terus menjadi anak mama yang pengecut, atau menjadi suami yang bertanggung jawab. Saya tahu, ini baru permulaan. Pertemuan yang Edi tuntut akan terjadi, tetapi kali ini, Edi dan Bu Ningrum harus bermain sesuai aturan saya. Saya akan datang dengan bukti, dan saya akan mengungkapkan kebenaran yang selama ini terkubur. Selama 3 hari di apartemen ayah, saya menggunakan waktu untuk menenangkan pikiran dan merapikan data. Apartemen ini terasa damai. Jauh dari hiruk-pikuk tuntutan dan kemewahan palsu keluarga Edi. Saya mencetak semua bukti. Bukan hanya data pemblokiran kartu, tetapi juga rekapitulasi pengeluaran yang saya bayar selama 5 tahun terakhir. Tumpukan kertas itu tebal, sebuah monumen kesabaran dan kebodohan saya. Pada hari keempat, Edi akhirnya mengirim pesan yang berbeda. Tidak ada lagi kepanikan atau amarah. Hanya satu baris, singkat dan syarat tekanan. Mama setuju bertemu, bertiga, di kafe netral. Besok jam 11 mah, aku mohon. Gita, datanglah. Saya membalasnya dengan satu kata. Oke, keesokan harinya, saya datang ke kafe yang dimaksud, sebuah tempat tenang dan jauh dari pusat kota. Edi sudah menunggu. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung. Ia pasti sudah menghadapi amukan Bu Ningrum tanpa henti. Tak lama kemudian, Bu Ningrum tiba. Dia mengenakan kacamata hitam besar, berusaha menyembunyikan mata lelahnya, tetapi postur tubuhnya tetap tegak, berusaha memancarkan aura superioritas yang kini terasa rapuh. Dia duduk, meletakkan tas Hermes lamanya, yang pasti dia ambil dari gudang, karena kartu barunya sudah saya blokir, di atas meja. Cepat selesaikan drama ini, Gita. Kembalikan akses dananya. Saya tidak punya waktu untuk sandiwara murah ini, katanya. Suaranya rendah namun penuh ancaman, khas gaya Bu Ningrum ketika ingin mendominasi. Baik Bu Ningrum, jawab saya tenang. Saya mendorong sebuah amplop coklat tebal di atas meja ke arahnya. Anda ingin kembali ke normal? Mari kita lihat apa itu normal yang sebenarnya. Bu Ningrum menatap amplop itu dengan curiga. Edi menatap saya dengan tatapan memohon. Ini apa? Tanya Bu Ningrum. Itu adalah laporan pengeluaran Anda dan keluarga selama 5 tahun terakhir, yang saya bayar penuh. Rata-rata pengeluaran bulanan,
termasuk cicilan mobil Anda, retreat sosialita Anda, hingga gaji supir dan ART. Totalnya mencapai lebih dari 5 miliar. Silakan Bu, dihitung, kata saya, sengaja menyebut angka besar itu di depan Edi. Wajah Bu Ningrum mengeras, tetapi dia tidak bergerak. Edi mengambil amplop itu. Saat Edi membuka dan melihat angka-angka di halaman pertama, matanya langsung membelalak. Edi tidak pernah tahu besarnya pengeluaran ini. Bu Ningrum selalu mengatakan uang perusahaan yang mengurus semua. Gita, ini... Edi memulai, suaranya serak. Tunggu Edi, ada yang lebih penting dari angka-angka itu. Saya menarik napas dalam. Ini adalah inti dari kebohongan dan penindasan mereka. Misteri yang selama ini saya simpan. Bu Ningrum, Anda menuduh saya tidak tahu terima kasih dan menumpang hidup, benar? Memang benar. Kamu hanya menantu yang kebetulan kaya sedikit. Balas Bu Ningrum tajam. Kaya sedikit? Izinkan saya mengingatkan Anda tentang kebenaran yang Anda dan Edi lupakan. Atau mungkin sengaja Anda lupakan. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Suara saya menjadi dingin dan menusuk. 5 tahun lalu, ketika bisnis keluarga Anda diambang kebangkrutan, dan rumah mewah ini akan disita oleh bank karena pinjaman yang gagal. Edi menatap saya. Wajahnya pucat, seperti baru teringat sesuatu yang sangat buruk. Siapa yang menutup lubang utang itu, Bu Ningrum? Bu Ningrum diam. Topeng arogan di wajahnya mulai retak, digantikan oleh kepanikan yang tersembunyi. Saya yang melakukannya. Lanjut saya. Saya menggunakan seluruh warisan dari ayah saya, Pak Satria, sebesar 2 miliar, untuk melunasi utang mendesak itu dan mencegah bank menyita rumah ini. Rumah yang Anda sebut milik kami itu, sebenarnya sudah saya selamatkan dengan uang warisan ayah saya. Sunyi. Suara sendok yang beradu di kafe itu terdengar memekakan telinga. Bu Ningrum benar-benar bungkam. Matanya menatap saya dengan campuran kebencian dan kekalahan. Ia tidak bisa membantah, karena ia tahu persis bahwa itu benar. Ia telah bersumpah merahasiakan hal ini dari Edi, hanya mengatakan pada Edi bahwa ada investor tak terduga yang datang menyelamatkan. Edi, suami saya, menatap ibunya, lalu menatap saya. Gita, apa maksudmu? Warisan 2 miliar? Menyelamatkan rumah? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Karena setiap kali saya mencoba, Mama Anda akan menginterupsi dan mengatakan itu tidak penting. Edi, Anda terlalu sibuk mematuhi ibu Anda untuk mendengar kebenaran dari istri Anda, jawab saya. Menatap Edi dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. Bu Ningrum, yang arogansinya baru saja hancur total karena bukti yang tak terbantahkan ini, hanya bisa membuang muka. Jadi Bu Ningrum, kata saya, mengambil kembali kendali penuh. Sebelum Anda menuduh saya menumpang hidup, ingatlah bahwa rumah yang Anda tinggali, gaya hidup yang Anda nikmati, dan citra sosial yang Anda pertahankan, semuanya berdiri di atas uang warisan yang Anda lupakan dan pengorbanan yang Anda hinakan. Sekarang, mari kita bicara syarat. Saya tidak akan kembali tanpa adanya perjanjian yang jelas. Tutup saya, menaruh 2 lembar kertas lagi di meja. Draft perjanjian yang saya siapkan. Keheningan di kafe itu terasa begitu berat. Bu Ningrum, yang biasanya mendominasi dengan suaranya yang melengking, kini hanya bisa menunduk, sesekali melirik sinis ke arah saya. Edi memegang laporan pengeluaran dan draft perjanjian saya. Tangan kirinya menopang dahi, tampak tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Gita, mengapa Mama tidak pernah memberitahuku soal warisan Pak Satria? Kenapa kamu membiarkan aku berpikir bahwa kita hampir bangkrut dan tiba-tiba ada keajaiban? Tanya Edi, suaranya bergetar. Dia akhirnya menuntut kebenaran dari ibunya, bukan dari saya. Bu Ningrum mengangkat kepala, mencoba memancing simpati. Edi, itu sudah lama sekali. Aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Lagi pula itu uang Gita, apa urusannya denganmu? Urusannya denganku karena aku suaminya, Ma. Dan ini rumah kita. Aku hidup di atas ilusi yang Mama ciptakan. Edi membentak. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melawan ibunya. Plot twist, kecil ini, yaitu keretakan hubungannya dengan sang ibu, terasa seperti kemenangan kecil bagi saya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang masa lalu yang kabur. Bu Ningrum, sela saya, kembali mengambil alih fokus. Kita bicara masa depan. Saya sudah menyiapkan syarat tegas agar pernikahan ini bisa dilanjutkan. Jika salah satu syarat ini tidak disetujui, saya akan mengajukan gugatan cerai dan meminta ganti rugi atas semua aset yang saya biayai. Saya mendorong lembar perjanjian itu lagi.
Di dalamnya, tertera 4 poin utama yang harus dipenuhi Eddie Bauter. Syarat pertama, penghentian total semua aliran dana dari Gita untuk Buningrum. Semua pengeluaran Buningrum harus diurus oleh Eddie atau suaminya sendiri, bukan saya. Buningrum langsung mendesis. Kekanak-kanakan, kamu mau memiskinkan ibumu sendiri? Saya hanya ingin Anda bertanggung jawab atas pengeluaran Anda, Bu. Seperti saya yang bertanggung jawab atas pengeluaran saya, jawab saya. Syarat kedua, Eddie harus mengambil alih tanggung jawab dan menjadi pihak yang menyampaikan serta menghadapi amukan ibunya. Eddie tidak boleh lagi bersembunyi di balik saya. Eddie membaca syarat ini dengan cermat. Saya tahu ini adalah syarat terberat baginya. Ini menuntutnya untuk berhenti menjadi mommy's boy dan tumbuh menjadi pria dewasa. Aku akan melakukannya, kata Eddie, menghela napas panjang. Ada nada lelah namun tulus dalam suaranya. Syarat ketiga, transparansi finansial penuh melalui rekening bersama. Tidak ada lagi rekening rahasia atau dana yang digunakan tanpa sepengetahuan pasangan. Ini demi mencegah pemerasan finansial seperti yang sudah-sudah, tegas saya. Syarat keempat, keduanya wajib mengikuti konseling pernikahan untuk memperbaiki komunikasi. Buningrum tertawa hambar. Konseling? Kita ini bukan pasangan yang bermasalah, Gita. Hanya kamu yang sensitif. Masalahnya ada pada komunikasi kita, Bu. Dan juga pada keengganan Eddie untuk membela saya saat saya dihina di depan umum. Balas saya, menatap Eddie mendongak. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf, Gita. Malam itu, aku benar-benar pengecut. Aku terlalu takut pada Mama, pada apa yang akan dia lakukan jika aku membela kamu. Ketakutan itu harus berakhir, Eddie, kata saya. Kamu harus memilih, istri atau Mama. Pernikahan atau ketakutanmu. Buningrum, melihat Eddie mulai goyah dan condong ke sisi saya, mencoba taktik terakhirnya, manipulasi emosional. Eddie, kamu tega melakukan ini pada ibumu? Setelah semua yang kuberikan padamu, semua yang kita bangun. Rengeknya mencoba mengeluarkan air mata. Mama, potong Eddie tegas. Apa yang Mama berikan padaku? Mama memberiku rumah yang hampir disita, dan memaksaku untuk hidup dari uang istriku sendiri tanpa sepengetahuanku. Mama memanfaatkan Gita dan memperlakukannya seperti sampah. Aku sudah terlalu lama menjadi pengecut. Aku tidak mau kehilangan Gita karena aku takut pada amarah Mama. Eddie kemudian meraih pena di meja, dan tanpa ragu, ia menandatangani draft perjanjian itu di hadapan saya dan ibunya. Aku terima semua syaratmu, Gita, katanya, menatap mata saya. Aku akan mengambil tanggung jawabku. Aku akan hadapi Mama. Keputusan Eddie menghancurkan harapan Buningrum. Wajahnya yang memerah padam berubah menjadi pucat pasi. Ia membuang muka, kekalahan terlihat jelas. Saya mengangguk. Baiklah. Besok Eddie temui pengacara saya untuk legalitas dokumen ini. Saya akan kembali ke rumah setelah semua syarat pertama dipenuhi, yaitu setelah kamu menyampaikan keputusan ini kepada Buningrum. Itu ujian pertama kamu. Saya berdiri, mengambil koper berisi dokumen penting saya. Tanpa menoleh ke Buningrum, saya berpamitan pada Eddie. Sampai jumpa. Eddie, semoga kamu berhasil dalam ujian pertamamu, kata saya. Meninggalkan Eddie yang kini harus sendirian menghadapi badai kemarahan yang akan datang dari ibunya. Saya menghabiskan minggu berikutnya di apartemen ayah, memantau dari jauh. Saya tahu Eddie sedang menjalani nerakanya. Tugas pertamanya adalah menyampaikan kepada Buningrum bahwa tidak akan ada lagi uang dari saya, dan bahwa semua urusan finansialnya kini menjadi tanggung jawab Eddie. Pesan-pesan dari Eddie datang sesekali, singkat dan penuh tekanan. Eddie, Mama mengamuk. Dia melempar vas bunga. Dia menyuruhku menceraikanmu, Eddie. Dia mencoba menghubungi bank, menyangka aku yang memblokir. Dia bahkan pura-pura sakit. Saya hanya membalas, bertahanlah, ingat janji kita. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan Eddie, tetapi saya puas melihatnya akhirnya berdiri tegak. Ia tidak lagi menggunakan saya sebagai tameng. Ia menghadapi ibunya sendiri, sebuah hal yang tak pernah ia berani lakukan seumur hidupnya. Beberapa hari kemudian, saya menerima kabar dari sumber terpercaya, Bibi Murni. Bibi Murni adalah mata dan telinga saya di rumah itu, dan dia juga mulai muak dengan arogansi Buningrum. Bibi Murni, Nyonya, Buningrum sudah mulai menjual barang-barang lamanya. Tadi pagi Bu Laksmi datang, membawa tas yang ia incar sejak lama. Buningrum bilang itu koleksi lamanya yang mau ia bersihkan, tapi saya tahu, itu dijual karena dia butuh uang tunai. Balas dendam saya terasa manis, bukan karena dia kehilangan barang,
tetapi karena dia harus merusak citranya sendiri. Buningrum selama ini membangun identitasnya di atas kemewahan tak terbatas. Kini, keterbatasan itu mulai terlihat, bahkan oleh teman-teman sosialitanya. Namun, kejutan terbesar belum datang. Sore itu, saya sedang membaca buku di apartemen ketika bel berbunyi. Saya terkejut melihat siapa yang berdiri di pintu, Bibi Murni. Ia tampak tegang dan gelisah. Nyonya Gita, maafkan saya mengganggu. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan, ini sangat penting. Katanya sambil terengah-engah. Saya mempersilahkan Bibi Murni masuk. Setelah memastikan pintu terkunci, Bibi Murni mulai berbicara. Suaranya pelan dan berbisik. Nyonya, soal utang 5 tahun lalu itu, soal warisan Tuan Satria. Saya menatapnya, mendesaknya untuk melanjutkan. Buningrum, dia tahu persis. Dia tidak lupa, kata Bibi Murni. Maksud Bibi? Bibi Murni menjelaskan. 5 tahun lalu, saat krisis itu terjadi, Buningrum dan suaminya memang panik. Ketika saya mentransfer uang warisan dari ayah saya, Pak Satria, Buningrum menyadari bahwa kini saya, sang menantu, memiliki kekuatan finansial yang besar. Plot twist, besar. Bibi Murni mendengar langsung percakapan Buningrum dengan suaminya, Ayah Edi. Buningrum tahu betul asal uang itu, tetapi dia sengaja menyembunyikannya dari Edi. Buningrum bilang pada suaminya, "Jangan pernah kasih tahu Edi bahwa uang itu dari Gita. Biarkan dia berpikir utang ini lunas karena bantuan tiba-tiba. Biar dia selamanya merasa berutang budi padaku dan takut padaku. Kalau dia tahu Gita yang menyelamatkan, dia akan berpihak pada Gita." Dunia terasa berputar. Pengkhianatan itu bukan hanya soal penghinaan, tetapi soal manipulasi sistematis selama bertahun-tahun. Buningrum tidak lupa. Dia sengaja meniadakan pengorbanan saya dari sejarah keluarga hanya demi mempertahankan kontrol penuh atas Edi. Dia menjadikan Edi suaminya yang pengecut, hanya karena dia takut Edi akan memilih saya jika tahu kebenarannya. Saya merasakan darah saya mendidih. Tetapi kali ini samaran saya itu bercampur dengan rasa sakit yang dalam. Terima kasih, Bi Murni. Informasi ini sangat berharga, kata saya menenangkan diri. Saya sudah tidak tahan, Nyonya. Buningrum memang sudah keterlaluan. Dia menindas semua orang, balas Bibi Murni, matanya berkaca-kaca. Pengungkapan ini mengubah segalanya. Konflik ini bukan hanya tentang uang atau harga diri, tetapi tentang kebohongan dan kontrol psikologis yang menghancurkan. Saya sekarang memiliki kartu AS tertinggi. Edi berpikir ibunya hanya lupa. Kenyataannya, ibunya adalah manipulator ulung. Malam itu saya menelepon Edi. "Edi, aku tahu kamu sedang berjuang," kata saya. "Aku bangga padamu. Tapi ada satu kebenaran lagi yang harus kamu dengar. Kebenaran tentang kebohongan ibumu." Saya meminta Edi datang ke apartemen keesokan paginya, sendirian. Pertempuran terbesar kami belum berakhir. Pertempuran untuk menghancurkan kebohongan itu harus segera dimulai. Edi datang ke apartemen keesokan paginya, wajahnya tegang. Ia pasti tahu bahwa ada hal besar yang akan saya ungkapkan. Saya membiarkannya duduk, lalu saya menceritakan semua yang Bibi Murni sampaikan, tentang Buningrum yang sengaja menyembunyikan kebenaran warisan Pak Satria selama 5 tahun, hanya agar Edi terus merasa takut dan berutang budi, memastikan ia tetap menjadi boneka yang penurut. Wajah Edi kehilangan seluruh warnanya. Rasa bersalah karena menjadi suami yang pengecut kini bercampur dengan kemarahan dan kekecewaan pada ibunya sendiri. "Mama, dia sengaja?" bisik Edi, suaranya nyaris tidak terdengar. "Dia memanipulasiku. Semua ini bukan tentang menyelamatkan bisnis, tapi tentang mengendalikan hidupku." "Ya, Edi, Buningrum tidak lupa. Dia sengaja mengubur kebenaran itu agar kamu tidak pernah memilihku, agar kamu selalu patuh pada otoritas finansialnya," jawab saya, menatapnya lurus. "Kini kamu tahu, pengecutmu malam itu adalah hasil dari manipulasi yang terstruktur." Selama seminggu berikutnya, kami fokus pada syarat keempat, konseling pernikahan. Terapis membantu kami tidak hanya memperbaiki komunikasi, tetapi juga menyembuhkan luka yang disebabkan oleh campur tangan Buningrum. Edi belajar memisahkan dirinya dari peran anak mama dan membangun perannya sebagai suami. Saya belajar untuk melepaskan beban pengorbanan masa lalu dan menetapkan batasan yang sehat. "Aku minta maaf, Gita. Aku minta maaf atas semua tahun itu. Aku terlalu pengecut untuk menghadapi mama, dan aku membiarkan harga dirimu terinjak-injak," kata Edi, suatu malam setelah sesi konseling, matanya tulus. Itu adalah permintaan maaf yang nyata.
bukan sekadar basa-basi. Setelah sesi konseling itu, Edi kembali ke rumah untuk menghadapi ujian terakhir dan terbesar. "Mama," kata Edi, di hadapan Buningrum di ruang tamu yang kini terasa dingin. "Aku tahu semuanya. Gita yang menyelamatkan rumah ini. Mama sengaja menyembunyikannya dariku. Kebohongan Mama sudah menghancurkan pernikahan kami." Buningrum mencoba membela diri, merengek, mengancam, dan menggunakan air mata. Tetapi kali ini, Edi tidak goyah. Ia telah melihat celah pada topeng ibunya dan tahu betapa manipulatifnya Buningrum. Edi menegaskan bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan saya. Semua pengeluaran Buningrum kini harus diurus oleh dirinya sendiri. Tidak ada lagi uang tak terbatas. Tidak ada lagi kartu kredit tambahan dari kami. Dampaknya terasa cepat. Buningrum, tanpa dukungan dana tak terbatas dari saya dan tanpa Edi yang membela, kehilangan kendali atas lingkaran sosialnya. Citranya mulai retak. Ia terpaksa menjual lebih banyak aset, perhiasan yang ia pamerkan di pesta, koleksi piring antik, bahkan beberapa saham, hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang perlahan-lahan runtuh. Ia bukan lagi ratu sosialita, melainkan hanya seorang wanita tua kaya yang pelit dan kesepian. Ia kehilangan senjata terbesarnya, uang dan kontrol atas Edi. Sementara itu, saya dan Edi mulai membangun fondasi yang baru. Kami mengaktifkan rekening bersama sesuai syarat, memastikan transparansi penuh. Saya kembali ke rumah, bukan sebagai menantu yang tertindas, tetapi sebagai istri yang setara. Hal terbaik terjadi pada Edi. Tanpa tekanan dan kontrol dari ibunya, Edi memutuskan untuk mengabaikan bisnis keluarga yang selalu membebani dan mencari jalan karirnya sendiri. Ia bekerja keras, menunjukkan inisiatif, dan memanfaatkan jaringan serta pengalamannya di bidang finansial. 2 tahun berlalu, saya duduk di kantor saya, membaca surat kabar bisnis. Di halaman depan, ada foto Edi. Edi baru saja diangkat menjadi direktur perusahaan investasi ternama, posisi yang ia raih murni dari kerja keras dan kompetensinya, bukan dari nama besar keluarga atau uang saya. Ia telah menjadi pria yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya menyadari, kemenangan sejati saya bukanlah saat saya memblokir kartu kredit Buningrum, atau saat saya mengungkapkan kebohongan warisan Pak Satria. Kemenangan terbesar saya adalah keberanian untuk menetapkan nilai diri saya sendiri. Kemenangan itu adalah saat Edi, suamiku, akhirnya tumbuh dan memilih untuk berjuang di sisiku, membangun pernikahan kami di atas fondasi rasa saling menghormati dan kejujuran. Kami mendapatkan pernikahan kami kembali, dengan syarat yang jelas, dan dengan sangkar emas Buningrum yang akhirnya retak, membuka jalan bagi kami menuju kebebasan sejati.